Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Aris Kurniawan, guru fisika dari SMA Negeri 1 Baleriam, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada praktik baik pembelajaran kali ini, saya mengusung tema pembelajaran berdiferensiasi dengan judul Pembelajaran Aktif dan Menyenangkan menggunakan metode Delman, demonstrasi, literasi, dan eksperimen. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Praktik baik pembelajaran diawali dengan berkonsultasi dengan kepala sekolah terkait capaian kemampuan literasi dari rapor pendidikan tahun 2023 dan menawarkan solusi sebagai pemecahan masalah. Kemudian, guru melakukan kolaborasi dengan guru BK untuk mengetahui profil belajar peserta didik, baik itu level kemampuan, gaya belajar, atau minat dan bakat. Dalam hal ini, guru membatasi pada gaya belajar dan level kemampuan. Instrumen yang disepakati bersama guru BK untuk melakukan asesmen diagnostik adalah website akupintar.id dan platform Merdeka Mengajar. Hasil asesmen diagnostik non-kognitif adalah 1 orang auditori, 8 orang visual, dan 14 orang kinestetik. Sementara asesmen diagnostik kognitif adalah 3 orang mahir, 8 orang cakap, 6 orang memiliki pemahaman dasar, dan 6 orang butuh intervensi. Hasil asesmen inilah yang menjadi bahan bagi guru dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Pembelajaran diawali dengan salam, mengecek kehadiran peserta didik dan kondisi mental dengan menggunakan aplikasi Mentimeter. Hal ini penting dilakukan untuk mengetahui kesiapan peserta didik dalam menerima pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silahkan dipimpin. Mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, saya ingin mengecek dulu bagaimana keadaan mental kalian pada pagi hari ini. Silakan dipegang handphonenya semua. Pilih yang cek kondisi mental peserta didik. Sekarang tuliskan perasaan kalian, apa yang kalian rasakan pada pagi hari ini. Oke, perasaannya baik sekali, bahagia, senang, bersemangat. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, kita bikin kesepakatan kelas dulu. Pengennya seperti apa ya, Sira? Tidak boleh main HP kecuali disuruh Bapak. Oke, tidak boleh menggunakan HP kecuali disuruh atau pada saat yang diperlukan. Apalagi kira-kira? Harry? Saling menghargai, Pak. Oke, penting untuk saling menghargai antara sesama teman atau antara teman dan siswa dan guru juga penting. Kemudian langkah selanjutnya adalah guru mereview materi pada pertemuan sebelumnya dan mengaitkannya dengan materi yang akan dipelajari. Guru menyampaikan topik pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Guru kemudian melakukan demonstrasi untuk memberikan permasalahan kepada peserta didik menggunakan aplikasi Laboratorium Maya, dalam hal ini PET Colorado. Dalam pembelajaran sains, metode demonstrasi berbasis digital efektif untuk menarik minat belajar dan memberikan pengalaman belajar, dapat memberikan penjelasan atau gambaran tentang benda yang abstrak menjadi benda yang lebih konkret dan mudah dipahami. Kalau balon ini saya lepas, kira-kira dia akan tertarik kemana? Ke dinding kan, yang sebelah kanan, atau ke baju sebelah kiri? Ke baju. Yakin ke baju? Yakin. Kita cek ya, 1, 2, 3. Kenapa bisa tertarik? Karena balonnya kelebihan elektron, Pak. Balonnya kelebihan elektron, terus? Sehingga balonnya mana positif, jadi balonnya tarik balik. Oh, jadi elektron sama proton itu? Benar konsepnya sekian. Yakin? Nah, untuk mengecek apakah konsep yang disampaikan Setio tadi benar, kita coba membuktikan itu dengan kegiatan literasi ya. Selanjutnya peserta didik diberikan waktu untuk melakukan literasi sesuai dengan gaya belajar masing-masing untuk menemukan konsep dari permasalahan yang diberikan. Peserta didik kinestetik dibekali dengan lembar kerja digital, auditori dibekali dengan video pembelajaran, visual dibekali dengan bahan ajar digital.
Semua bahan ajar ini merupakan media pembelajaran satu pintu yang dirancang oleh guru menggunakan microsite SID/ruang inovasi. Setelah melakukan literasi dan memiliki konsep dasar, peserta didik kemudian dibagi ke dalam beberapa kelompok sesuai level kemampuan. 2 kelompok cakap, 1 kelompok dengan kemampuan dasar, dan 1 kelompok butuh pendampingan. Masing-masing kelompok diberikan kebebasan untuk melakukan eksperimen sesuai dengan minat mereka terkait pembuktian peristiwa listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan sebelumnya, eksperimen ini sudah disampaikan. Mereka bebas menentukan alat dan bahan yang digunakan, merancang langkah kerja, sampai menentukan laporan eksperimennya. Khusus untuk kelompok yang butuh pendampingan, eksperimen akan didampingi sepenuhnya oleh guru. Setelah eksperimen dan laporan kelompok selesai dikerjakan, peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas, dan kelompok lain memberikan tanggapan. Di akhir presentasi, guru memberikan evaluasi dan bersama-sama memberikan kesimpulan dari materi yang sedang dipelajari. Di dalam pembelajaran, guru juga melakukan ice breaking untuk membuat suasana kelas tetap rileks, santai, nyaman, dan tidak tegang. Di akhir pembelajaran, guru menggunakan aplikasi Quizizz untuk melakukan evaluasi atau asesmen formatif, berguna untuk mengecek pemahaman peserta didik terhadap materi yang sedang dipelajari. Kemudian, di akhir pembelajaran, guru juga meminta peserta didik untuk melakukan refleksi pembelajaran dengan menjawab beberapa pertanyaan yang guru ajukan menggunakan aplikasi Padlet. Refleksi pembelajaran penting dilakukan untuk perbaikan pembelajaran ke depannya dan membuat peserta didik selalu merasa dilibatkan dalam setiap proses pembelajaran. Terakhir, kelas ditutup dengan memberikan penugasan proyek eksperimen kepada peserta didik, memberitahukan tentang materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya, kemudian berdoa dan mengucapkan salam. Demikianlah praktik baik pembelajaran dengan metode Delman yang saya terapkan di SMA Negeri 1 Balai Riam. Kesimpulan yang didapat setelah pembelajaran adalah metode Delman efektif membuat peserta didik aktif dalam pembelajaran. Sekian dari saya, saran yang membangun sangat saya perlukan untuk perbaikan pembelajaran ke depannya. Terima kasih, saya Aris Kurniawan dari SMA Negeri 1 Balai Riam. Langkah awal, siapkan gula di atas cara yang terbalik. Setelah itu, tutup penggaris pada panggilan selama kuliah. Dekatkan penggaris ke kenop atau kepala elektrod tutup toples tersebut. Jika penggaris tadi memiliki muatan yang terjadi, maka daun elektrod akan membuka atau melebar. Dari uji coba Halo, perkenalkan nama saya Yasira Kaira. Saya dari kelas 1202 SMA N1 Balai Riam. Saya dan teman-teman baru saja selesai belajar fisika bersama Pak Aris menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi. Menurut saya, pembelajaran yang diterapkan sangat menarik, berpihak pada murid, dan murid-murid terfasilitasi belajar sesuai gaya belajar masing-masing. Pembelajaran tersebut membuat saya belajar lebih bermakna, terutama dengan eksperimen-eksperimen yang kami lakukan. Saya lebih memahami konsep fisika lebih mendalam dan memahami penerapan konsep-konsep tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Halo, saya Setio Prayogi dari SMA Negeri 1 Balai Riam. Saya adalah siswa dengan gaya belajar kinestetik. Saya lebih senang belajar dengan praktik langsung. Oleh karena itu, pembelajaran berdiferensiasi yang dikombinasikan Pak Aris dengan metode eksperimen membuat saya lebih mudah memahami konsep-konsep fisika yang sedang dipelajari.
Penggunaan teknologi dalam pembelajaran juga membuat pembelajaran menjadi lebih menarik, kreatif, inovatif, dan tidak membosankan. Kami menjadi lebih melek teknologi dan mampu menggunakannya untuk hal-hal yang positif. Salah satunya membuat karya yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Fadilah, guru biologi dari SMA Negeri 1 Baleriam, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Saya ingin berbicara tentang pengalaman menarik dalam pembelajaran berdiferensiasi dan metode Delman yang telah rekan saya Pak Aris terapkan dalam pembelajaran fisika. Pak Aris menerapkan pendekatan yang sangat efektif dengan melakukan diferensiasi konten, memperhatikan gaya belajar siswa seperti audio, visual, dan kinestetik dalam literasi belajar. Ini berarti setiap siswa mendapatkan pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan cara mereka memahami dan meresap informasi. Selain itu, Pak Aris juga melakukan diferensiasi proses dengan membagi peserta didik ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan tingkatan belajar, sehingga peserta didik dapat belajar dalam lingkungan yang sesuai dengan tingkat kemampuan yang beragam. Ini benar-benar membantu peserta didik untuk berkembang dengan berkolaborasi bersama teman sejawatnya tanpa merasa tertekan oleh materi yang terlalu sulit atau terlalu mudah. Penggunaan metode Delman atau demonstrasi, literasi, dan eksperimen juga sangat mengesankan. Demonstrasi membantu peserta didik untuk melihat konsep dalam tindakan, literasi memberi peserta didik akses ke berbagai sumber informasi yang mendalam, dan eksperimen memungkinkan peserta didik untuk mengaplikasikan pengetahuannya dalam situasi nyata. Terima kasih kepada Pak Aris yang berdedikasi dan inovatif dalam membuat proses pembelajaran yang telah membantu meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang guru. Semoga dengan inovasi ini sekolah kita dapat mampu meraih kesuksesan pendidikan yang lebih baik di masa mendatang.